Bagaimana untuk meredakan amarah tatkala orang itu dilanda amarah, maka bisa diredakan dengan campuran atau racikan antara ilmu dan amal. Yang pertama adalah ilmu, terdiri dari 6 perkara. Ilmu untuk meredam amarah ada 6. Yang pertama, seseorang harus merenungi hadis-hadis yang nanti akan saya sampaikan, kata Imam Ghazali. Hadis-hadis itu mengenai keutamaan menahan emosi, memaafkan, bersabar, kemudian menanggung beban amarah itu sendiri, sehingga orang itu termotivasi untuk mengejar pahalanya, dan karena dia termotivasi untuk mendapatkan pahala itulah akhirnya dia tercegah dari marah, dia tercegah dari melampiaskan amarah, dia tercegah dari membalas dendam kepada orang lain. Dengan demikian maka marahnya akan reda dengan sendirinya. Malik bin Aus bin Hadatsan, dia bercerita, satu ketika Umar marah kepada seseorang, sampai-sampai Sayyidina Umar menyuruh agar orang itu dipukul. Ceritanya begini, Sayyidina Umar itu punya orang dekat. Kemudian ada orang luar kepingin ketemu Umar, hanya kena izin kan kepada orang dekat, pamit no aku nang Sayyidina Umar, aku kepingin ketemu langsung kepada presiden kalau sekarang ya, datang ke presiden, menghadap presiden, dimatur ya wes kalau mlebu. Barang melebu langsung maido kepada Sayyidina Umar, ya benar Khattab, ma'tutinal jasad. Presiden, sampai ini nggak tahu ngakai. Wa ma tahkum bainana bil adl. Kamu ini kalau memberikan hukumnya nggak adil, kamu ini curang, semua dipaidu. Akhirnya Sayyidina Umar marah. Nah ini marahnya Sayyidina Umar ya. Sampai Sayyidina Umar memerintahkan pengawal, corong saya polisi, monggon gepui wong ini, lama wong ini ya, pukul dia. Kemudian fakultu, maka aku berkata, Malik bin Aus ini orang dekatnya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hendak memukuli orang tersebut dengan perintah. Maka kemudian Malik ini berkata kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahil. Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, tenang. Bukankah Allah berfirman, khudhil afwa, maafkan, wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Khudhil afwa, maafkan. Allah memerintahkan kamu memaafkan orang tersebut dengan omongan pedas kayak begitu. Maka kemudian begitu Malik bin Aus ini membacakan ayat itu, Sayyidina Umar menirukan. Kemudian Sayyidina Umar membaca khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, dan Sayyidina Umar itu kemudian ngangen maknanya ayat itu. Dan memang kebiasaan Sayyidina Umar memang seperti itu, kalau baca Quran dia senantiasa merenungkan maknanya. Tatkala ada ayat Quran dibacakan kepadanya, dia kemudian merenungi maknanya. Dia Sayyidina Umar adalah orang yang banyak mentadaburi Al-Quran, memikirkan makna daripada Al-Quran. Maka dengan dibaca Quran ini sambil dihayati, sambil direnungkan maknanya, kemudian dia sadar, oh iya aku gak oleh muring-muring ya. Khudhil afwa, maafkan orang yang menyakitimu. Wa khalla ar-rajul, akhirnya dia membebaskan orang. Wes, lepaskan orang itu. Kalau saya dihukum, setas mau dipukul, disuruh pukul, sudah bebaskan dia.
Itu kejadian menimpa Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz, kalau tadi Umar bin Khattab sama-sama khalifah, yang sekarang Umar bin Abdul Aziz itu pernah memerintahkan seseorang agar dipukuli, dihukum dengan dipukuli. Tapi begitu mau dipukuli, orang yang mau dipukuli itu kemudian ngomong wal kadhiminal ghaidz. Ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Direnungkan maknanya. Akhirnya tersadar, oh iya, aku mau saking muring-muring. Ya sudah, aku tak ngempet muring-muring. Faqala li ulamihi, maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada petugas ya, pengawalnya itu, khalli anhu, sudah lepaskan dia. Ini halnya sama, hal yang sama. Ini kisah yang terjadi pada beberapa ulama salafus saleh terdahulu. Salah satunya adalah kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia satu ketika ada tamu, karena ada tamu menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan. Lah pada waktu menyiapkan makanan itu, kemudian ada anaknya beliau kecil, seliwat-seliwat, ngangkat cowok saiki soto sa kuali apa jenenge wadah mlaku nabrak anake, akhirnya tumplek kepada anaknya, luka bakar anaknya. Oh, soto panas kok ngono ya. Maka marahlah ini Ali Zainal Abidin, marah. Begitu marah, budaknya langsung baca Quran. Ya. Baca Quran. Al-Quran yang dibaca sama dengan ini tadi. Surat Ali Imran 134. Ya, ini yang dibaca oleh budaknya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini Ali Imran 133 atau ayat yang sebelumnya. Ini maksudnya ayat yang dibaca itu merupakan tanda-tanda muttaqin. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik waktu senang maupun susah, lapang maupun sempit, kaya maupun miskin, dia tetap berinfak. Itu tandanya orang takwa. Dan selanjutnya ini yang dibaca wal kadhiminal ghaidz. Wal kadhiminal ghaidz. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarah, menahan emosi. Begitu marah-marah, wal kadhiminal ghaidz. Orang takwa itu orang yang bisa menahan amarah. Dipikir-pikir, ya sudah, aku gak jadi marah. Kemudian wal afina 'anil nas. Ciri berikutnya adalah orang yang memaafkan. Ya sudah, aku maafkan kamu. Kesalahan kamu aku maafkan. Kemudian diteruskan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya sudah, anta hurrun liwajhillah. Budaknya bis aku tak merdeka. Dimerdekakan. Kenapa? Ya karena dibacakan Al-Quran. Jadi orang-orang apa namanya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, mereka itu idza tuliya alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Kalau dibacakan Al-Quran, imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutnya kepada Allah bertambah. Yang orang saya itu dalili, tambah tukaran ya. Kemudian yang kedua, itu ilmu yang pertama. Jadi ilmunya ada 6 tadi ya. Ilmu marah, mengatasi marah itu ilmunya ada 6. Yang kedua adalah hendaknya seseorang yang marah itu menakut-nakuti dirinya sendiri dengan hukuman Allah. Dan pada waktu dia mau memukul orang, kan marah, kalau marah mau memukul orang yang menjadi pemicu amarahnya, wong sing megeli, kata dipukul. Begitu dipukul, dia menakut-nakuti dirinya dengan hukuman Allah. Maka dia mengatakan, kekuasaan Allah atasku itu lebih besar daripada kekuasaanku kepada orang ini. Artinya lek aku gepuk arek iki, Allah kok gepuk nang aku, dan gepukan Allah lebih dahsyat daripada gepukanku nang wong iki. Kalau aku melampiaskan amarah kepada orang ini, maka nanti di hari kiamat Allah akan melampiaskan amarah Allah kepada aku. Maka aku lebih membutuhkan ampunan Allah. Kalau aku lebih membutuhkan ampunan Allah, aku harus mengampuni orang ini, memaafkan orang ini. Itu menasehati diri sendiri, menakut-nakuti diri sendiri dengan hukumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kitab-kitab terdahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bena Adam, uzkurni hina taghdab. Manusia, wong, lek awakmu muring-muring, ilingo aku. Ingatlah aku tatkala kamu marah, maka atau niscaya aku akan mengingatku tatkala aku marah. Jadi ingatlah Allah tatkala kamu marah, niscaya Allah akan mengingatmu tatkala Allah marah. Maka aku tidak akan menghapusmu dari kalangan orang-orang yang dihapus, dari orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat Allah tatkala kamu marah, ya. Kalau kamu murka, kamu marah, kemudian kamu ingat Allah, maka tatkala nanti di akhirat Allah murka, kamu banyak maksiat apa macam-macam, murka juga situ murka. Sebagaimana kamu dulu murka, marah-marah gak jadi, marah melampiaskan amarah, Allah akan seperti itu. Nah, kalau Allah murka, ya di antara daftar orang-orang yang menerima rahmat ada namamu dicoret. Kalau saya ini oleh BLT dicoret karena marah. Seperti itu. Satu ketika Rasul menyuruh seorang anak untuk satu keperluan, tapi wis dikongkon gak teko-teko, semue teko. Barang teko muring-muring kan. Begitu Kanjeng Nabi mau marah, laulal qisas la aujab bukan. Oh, lek ana kisos ngono ya tak gepuk aku. Maksudnya kisos di akhirat. Setiap perbuatan jelek itu akan dibalas dengan kejelekan. Orang mukul nanti dibalas dipukul di akhirat. Kisos. Kisos itu dari kata kisah, kisah. Kisah itu apa? Kisah itu ya namanya kisah itu menceritakan sesuatu kejadian yang sama. Maka kisah itu ya, kisah itu balasan yang sama. Lek mata ini ya mata ini. Kalau apa namanya melukai ya dilukai, apa itu sama. Ya namanya kisah itu kudu podo. Lek gak podo jenenge fitnah, goroh. Ya. Kisah itu apa yang terjadi ya sudah diceritakan sesuai dengan kejadiannya. Dan seandainya tidak ada kisos pembalasan di akhirat, awakmu iki tak antem, iki tak ambleki kok. Tapi gak diambleki kan.
mengono tok. Apa namanya? Marah. Berarti ingat pembalasan di akhirat. Ada orang mau mukul, ini anak kecil. Kalau anak kecil wis aman lah, ini anak kecil. Aku gede ya. Tapi ilingo nanti di akhirat malaikat yang besar-besar akan memukul. Di kalangan Bani Israel dulu, para raja-raja Bani Israel itu tidak ada seorang raja kecuali memiliki penasehat, hakim, orang bijaksana. Jadi di samping ada raja di satu kerajaan, dia punya penasehat. Kalau presiden di Indonesia ini memiliki one team press, dewan pertimbangan presiden, itu yang kasih masukan-masukan. Nah, tatkala raja ini marah, maka penasehat ini menyodorkan surat atau lembaran kertas. Di kertas itu ada tertulis irhamil miskin, kasihanilah orang-orang miskin, wahsyal maut, takutlah akan kematian, wadhkuril akhirah, dan ingat-ingatlah akhirat. Kasihani orang miskin, takutlah akan mati, bukan takut matinya, tapi ba'dal maut, pertanggungjawaban hisab setelah kematian. Wadhkuril akhirah, dan ingat-ingatlah akhirat. Hidup tidak hanya di dunia. Di dunia jadi raja, bagaimana dengan di akhirat? Yang menjadi raja adalah Allah, Raja Maha Diraja, dan kau akan dihakimi nanti. Fakana yakrauha, dibaca, diangan-angan, hatta yasbuna wadahu, sampai bacaan ini kemudian meredam amarahnya. Yang ketiga adalah ini tentang ilmu, kesadaran dan pengetahuan. Hendaknya orang yang marah itu menakut-nakuti dirinya akan akibat dari permusuhan. Jadi kalau saya marah, nanti akan timbul permusuhan antara aku dengan orang yang dimarahi, dan nanti akan ada balas dendam. Kalau sudah bermusuhan ada balas dendam. Kemudian ada usaha dari musuh itu untuk membandingi. Nah, gitu. Kalau dia sakit hati, dia akan menyakiti sakit hati balik. Ya. Dan juga namanya musuh, dia akan berusaha untuk merusak apa yang menjadi tujuan kita. Bahkan dia akan merasa senang kalau kita tertimpa musibah. Musuh itu akan senang kalau kita tertimpa kejelekan musibah. Padahal kita atau sahibul ghadab, orang yang marah itu ya pasti satu saat lah, pasti ada apesnya, pasti kena musibah. Nah itu kan kita gak ingin kalau ada orang lain, kalau kita kena musibah dia keblok-keblok ya. Mesti inginnya kita semua orang berduka dengan duka kita. Maka orang itu menakut-nakuti dirinya sendiri dengan akibat-akibat marah di dunia. Ini kan akibat marah di dunia, efek negatif marah, efek yang ditimbulkan oleh kemarahan itu di dunia. Kalau memang dia tidak takut urusan akhirat. Jadi misalnya ada orang dia tidak percaya tentang akhirat, ya, maka caranya adalah menakut-nakuti diri sendiri, menakut-nakuti diri sendiri dengan efek negatif yang akan timbul dengan kemarahan yang akan kita lampiaskan kepada seseorang. Lah, karena ini tercegahnya dia marah. Kalau dia mau marah, kalau saya marah kepada dia nanti dia memusuhi saya. Kalau dia memusuhi saya berarti dia akan mengganggu semua usaha saya dan khususnya waduh urusan itu wis aku kasih tau marah, kan gitu, nggak jadi marah. Nah ini urusan dunia, karena urusan dunia dia kalau ganjaran ini, aku kasih tau muring-muring, cuma pertimbangannya hanya hal yang demikian, karena dia hanya memikirkan
urusan duniawi, kecuali nanti efek negatifnya itu menimpa kepada hal yang berkaitan dengan akhirat. Misalnya begini, ada orang mau marah, kamu mau marah ya, karena ada teman kamu ini ngomong kok gak enak, hanya kamu mau marah, mau mukuli dia atau macam-macam, kemudian kamu teringat, wah ini kalau aku mukuli dia, aku marah, melampiaskan marah dengan memukul dia, misalnya aku bisa ketuk. Cuma kan urusannya dari jauh, arah ini untuk gak seneng aku, benci aku, memusuhi aku, dia akan berusaha bagaimanapun akan membalas dendam kepadaku. Bahkan kalau aku kena celaka, dia akan senang, ya. Dia akan gembira dengan kecelakaanku atau musibah yang menimpaku. Berarti ini kan urusannya panjang. Ya wis lah, gini, aku kasih ke muring-muring. Kalau pertimbangannya urusan dunia, efek-efek dunia, berarti dia tidak dapat pahala. Kamu dengan ngempet marah tadi itu gak dapat pahala. Cuma kalau diteruskan ini, aku iki lah gepuhan ini, pas marah, aku melampiaskan marah, maka anak ini memusuhi aku. Kalau dia memusuhi aku, pasti dia akan mengganggu aku terus. Jadi aku akhirnya gak iso ngaji, gak iso fokus konsentrasi, ibadah gak iso, ngaji yo gak iso. Lah, kalau memang ada terusannya ke situ, sesuatu yang berhubungan dengan akhirat, yaitu nanggu ngaji ini kan untuk akhirat, nanggu ibadahku untuk akhirat. Berarti kamu gak jadi marah, itu termasuk mendapat pahala. Ya, jadi nggak berhenti kepada alasan duniawi saja. Alasannya duniawi tapi berkaitan dengan ukhrawi, maka kamu dapat pahala. Yang keempat, ilmu untuk menghentikan amarah, meredam amarah. Yang keempat adalah kalau kamu mau marah, kamu harus mikir dan teringat. Kamu pernah melihat misalnya si fulan marah, iya, aku dulu itu pernah lihat fulan itu marah-marah, pas marah itu apa namanya, ekspresinya, mukanya ditekuk kayak begitu, apa pokoknya elek. Berarti dan saat itu aku melihat dia, kalau aku melihat orang itu marah dulu, si fulan itu marah, aku kan terbicara rame ngomong itu. Lah kalau aku sekarang yang marah, ya orang lain akan melihatmu seperti itu, melihat mukaku yang jelek kayak begitu. Ya. Padahal di mana-mana orang itu kepingin dilihat orang lain itu tampil ganteng, baik, nggak jelek. Coba ngomong pas marah foto, sebar di internet ya kan malu. Pas pasang muka jelek. Nah kalau orang itu kelihatan jelek, ya kalau aku marah-marah sekarang berarti aku juga kelihatan jelek di matanya orang-orang yang melihat aku. Satu. Kemudian yang kedua juga mikir-mikir, marah itu jelek karena marah itu sifatnya binatang, seperti apa namanya, anjing atau binatang buas. Tapi kalau aku bisa menahan amarah, nah berarti itu sifatnya orang yang sabar, ya seperti para nabi, para wali, ulama, dan para ahli sunnah. Nah, terus kira-kira kamu itu kepingin mirip yang mana? Kepingin mirip asu, kepingin mirip anjing, ataupun orang-orang yang suka marah, yang orang-orang rendahan, ataukah kamu ingin meniru para ulama, para nabi di dalam kebiasaan mereka menahan amarah? Dengan seperti itu akhirnya nafsu hati ini kemudian lebih condong, lebih senang untuk mengikuti orang-orang yang mulia tadi itu, akhirnya dengan marah. Ingka dapat bagian ma'ahu maskatun min aql. Ini kalau memang masih tersisa segenggam, maksudnya secuil daripada akal, karena orang lagi marah itu akalnya hilang. Ya, kalau dia masih ada kesadaran, dia akan mikir seperti itu. Mikir, wah, aku kalau murid-murid, kalau asu atau sama dengan orang-orang rendahan,
yang gampang marah. Sementara kalau aku bisa menahan amarah dan emosi, itu seperti para ulama, para nabi dulu. Kira-kira mirip-mirip ke siapa? Gitu. Ya, sekali lagi ini bisa dilakukan kalau memang orang yang lagi marah itu masih memiliki sedikit daripada akalnya. Yang kelima, ilmu mengatasi amarah. Yang kelima adalah kira-kira dia harus mikir, kira-kira aku marah itu kenapa? Kenapa aku sekarang marah-marah? Apa yang menyebabkan aku marah-marah? Kenapa aku harus balas dendam? Ada orang ngomongnya menyakitkan kita mau balas dendam, mau marah dengan membalas dengan kata-kata yang menyakit, bahkan lebih misalnya kepada orang itu kan balas dendam. Kenapa harus balas dendam? Kenapa kamu tidak bisa menahan amarah? Itu dipikir-pikir seperti itu. Apa sih sebabnya? Pasti sebabnya ini karena ada setan berbisik. Jadi kalau ada orang marah atau kamu sedang marah, setan yang berbisik. Oke, orang ini meremehkan kamu. Ya, orang singgarai yang ingin kamu marah itu. Orang katanya setan, orang yang di depanmu ini, orang ini, dia itu menjadikanmu lemah. Kalau kamu nggak balas, nanti kamu lemah dan kamu remeh. Ya, artinya kamu bukan pemberani, kamu menjadi orang remeh, orang hina. Apa kata dunia kalau kamu dihina ini, kamu diem aja, berarti kamu lemah. Itu katanya setan, terus membisikkan seperti itu. Ya, maka kalau ada seperti itu, bisikan seperti itu, maka lawan perkataan itu. Ya, lawan. Kamu ini kenapa sih? Kenapa? Kamu ini tidak bisa sabar. Kenapa kamu tidak bisa sabar dikatakan oleh orang-orang bahwa kamu ini lemah? Ngapain? Sementara kamu tidak sabar, sementara kamu ini sabar dengan kehinaan hari kiamat. Artinya kalau tadi setan manas-manasi kamu, kamu itu dihina sama orang itu. Kalau kamu nggak balas, orang-orang akan menganggapmu lemah. Apa kata dunia? Kamu menjadi orang lemah. Terima nggak? Ini setan ngomong kepada nafsu kita, kepada orang yang mau marah. Balas dengan nafsu. Pilih di kira-kira. Pilih mana? Terhina sekarang atau terhina di akhirat? Kalau aku nggak balas, sekarang aku menjadi terhina di mata manusia, dianggap lemah lah, cemen, nggak wani balas, leceh, ya kan? Oleh orang-orang dikatakan seperti itu. Tapi nanti di akhirat kamu tidak terhina, ya, di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tak kalah nanti di akhirat orang yang kamu sakiti itu, orang yang kamu marahi ini, pegang tangan kamu, memegangkan di hadapan Allah, dan kemudian dia akan membalas dendam sama Allah, disuruh balas dendam kepada kamu. Bagaimana kamu ini? Katakan kepada nafsu, kamu ini mau takut untuk dikucilkan manusia, tapi kamu tidak takut dikucilkan sama Allah, dikucilkan sama malaikat, dikucilkan sama Nabi. Maka tatkala kamu orang yang mau marah, tatkala kamu bisa meredam amarah, maka hendaklah tidak marahmu itu karena Allah. Kalau tidak marahmu itu karena Allah, maka itu akan menjadi motivasi besar, dan itu menjadi pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan motivasinya untuk manusia, dan kerendahan, kehinaan di hari kiamat itu tentunya akan lebih rendah daripada kehinaan di dunia. Maka
Apa kamu tidak mau menjadi orang yang berdiri tatkala di hari kiamat disuruh berdiri orang-orang yang pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saat itu tidaklah berdiri kecuali orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang bisa menahan amarah. Masa Allah gak seneng di akhirat dipanggil di Gusti Allah. Wong Singapura sing gak ngamuan gak juga. Waduh, rene ono itu dari pilih. Masa kamu gak seneng, gak kepingin ngono iki. Lha ngene iki diomong nang nafsu supaya bisa amarahnya diredam. Maka mikir-mikir seperti ini merupakan ilmunya iman yang seyogianya kamu tanamkan di dalam hati, hujamkan, sehingga tatkala marah kamu kemudian ilmu ini muncul, pengetahuan ini muncul, sehingga kemudian berwujud kesadaran, sehingga kamu kemudian tidak jadi marah. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, ilmu ngempet murid-murid, ilmu ini sabar cegah murid-murid tatkala murid-murid tatkala kita marah. Maka kamu harus mengetahui bahwa marahmu itu karena kamu itu menganggap bahwa keinginanmu itu lebih hebat daripada keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begini, orang marah itu karena situasi, kondisi tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. Betul. Keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, hanya kamu marah. Situasi tidak sesuai dengan keinginan kamu marah. Padahal sesuatu yang terjadi karena keinginan Allah, bukan keinginan kamu. Betul. Lalu kenapa kamu marah? Berarti kamu meyakini keinginanmu lebih hebat daripada keinginan Allah, rencanamu lebih hebat daripada rencana Allah. Itu kan seperti itu. Iya. Jadi kalau situasi, kondisi tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu, kamu harus yakin, oh ini memang berjalan berarti rencananya Allah, keinginannya Allah. Kalau keinginan Allah berarti itu lebih hebat, lebih baik daripada keinginanmu. Karena akhirnya kan gak marah. Jadi orang marah itu karena dia menganggap keinginan dan rencananya jauh lebih bagus, lebih hebat daripada rencana dan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seperti itu, Allah akan lebih murka kepadamu daripada murka kamu kepadanya, kepada orang yang mau dijotosi. Paham nggak ya? Kenapa? Karena kamu merasa lebih hebat daripada Allah. Marahmu dikarenakan kamu melihat bahwa situasi kondisi itu, keadaan itu tidak sesuai dengan rencana. Padahal itu adalah sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau rencana Allah mestinya lebih baik daripada rencana Allah. Kalau rencana yang terjadi, ternyata kondisi yang terjadi itu lebih baik, kenapa kamu marah sekarang? Kalau kamu marah, berarti kamu yakin rencanamu itu lebih hebat dari rencana Allah. Saat kamu menganggap seperti itu, Allah akan lebih marah kepadamu daripada marah kamu kepada orang tersebut. Wong itu ngomong kayak ngono kan mesti takdir di Gusti Allah kan, untuk menggembleng kamu, untuk mendewasakan kamu, kan mestinya itu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kamu salah paham, ngomong ini gak guna, gak sesuai dengan pikiran kamu, hanya marah. Saat kamu marah, ingatlah Allah lebih marah melihat kamu seperti itu daripada kamu marah melihat dia bertingkah laku seperti itu. Ilahi wa ala subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala